Oke, teman-teman, di KB2 ini kita akan belajar tentang OBE, operasi baris elementer. Apa itu OBE? Intinya daripada OBE sih, kalian melakukan operasi, tapi bukan antar matriks, kayak di KB1 yang kalian mengalihkan matriks satu dengan matriks lainnya, menambahkan matriks satu dengan lainnya, gitu. Tapi kalian melakukan operasi di dalam matriks itu sendiri. Atau dalam definisi ini dibilang sebagai pengubahan suatu matriks. Ada 3 cara, yaitu adalah mengalihkan, menukar tempat antar baris, dan menambah suatu baris dengan baris lainnya gitu. Nah, mengalihkan ini kalian tidak boleh mengalihkan dengan nol, karena kalau kalian kalikan dengan nol, dia akan mengubah jawabannya gitu. Makanya kita selalu mengalihkan sesuatu baris itu dengan bilangan yang tidak nol. Nah, lalu untuk menambahi suatu baris gitu, menambahi suatu baris, kalian bisa melakukan pertambahan dan juga pengurangan terhadap baris baris-baris yang kalian punya gitu. Misalkan baris 1 dengan baris 3 mau kalian tambahin, boleh. Baris 1 dengan baris 4 mau kalian kurangin, boleh. Sah aja untuk dilakukan. Asalkan tadi konsisten. Nah, gimana cara penulisannya? Ini adalah 3 cara, bukan 3 cara sih, karena tadi kita punya 3 poin, berarti ketiganya gitu. Ketika kita ingin mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan, apapun itu bilangannya ya, dalam konteks ini tuh bilangan real. Uh, jadi kita mengalihkan sesuatu itu dengan suatu konstanta, apapun itu, di sini dilambangkan sebagai R, yaitu dituliskan sebagai P ini adalah matriks yang kalian punya awal, ini adalah matriks akhirnya setelah kalian melakukan OBE. Gitu. Misalkan di matriks awalnya kalian mau ini kan karena kalikan ya, berarti misalkan kalian baris satunya kalian kalikan dengan 2. Berarti nanti di Q baris 1 pada matriks kalian itu akan semuanya dikali 2. Gitu. Misalkan kalian punya baris satunya itu 1 dan 2 gitu. Nah, berarti nanti di baris 2 kalau kalian kalikan dengan 2, di matriks selanjutnya, maksudnya di matriks hasilnya, kalau kalian kalikan dengan 2, berarti baris satunya adalah 2 dan 4 gitu. Tapi nanti kita akan lihat contohnya. Simbol untuk menukar antar baris, yaitu dengan simbol tanda panah kebalik ya, tanda panah kanan kiri. Lalu terakhir itu adalah dengan menambah gitu, menambah baris. Jadi antar baris kalian tambahkan itu simbolnya seperti ini ya, tambahan pada umumnya gitu. Kalian kan ini P di sini adalah sebuah sebuah skala gitu. Jadi sebuah skala. Kalian bisa mengalihkan ini dengan P ini dengan apapun, bisa diganti P dengan apapun. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, setengah, 3/4, atau mungkin nanti tiba-tiba ada muncul 21/4, atau P-nya malah 0, ya meskipun nanti kalian tidak ada fungsinya, tapi 0 pun juga diperbolehkan untuk yang poin 3 ini. Nah, gimana kalau kita mau mengurangkan? Ya kalau mau mengurangkan sebenarnya kalian cukup mengalihkan P ini dengan suatu bilangan yang negatif. Karena tadi konteks P ini adalah suatu bilangan real, berarti kan negatif masuk ya ke dalam bilangan real. Makanya P ini boleh untuk kita ganti dengan bilangan negatif. Gitu. Jadi dia kan akan pengurangan. Cuman secara penulisan defaultnya adalah seperti ini. BM itu baris awal kita, itu baris acuan kita. Oke, belum jelasin ya. Baris yang di depan ini tuh adalah baris acuan. Gitu. Kalau misalkan dalam atau pengurangan itu baris yang awal ini adalah acuannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ubah baris kedua, ya BM ini harus kalian ganti dengan B2 gitu. B dalam huruf kecil A di bawahnya itu ada 2 gitu. Nah, ditambah dengan baris yang akan kalian operasikan gitu. Nah, gimana contohnya? Di sini ada contoh dari BMP. Dalam pada matriks ini gitu, matriks ini ukurannya 3x4 ya. Kenapa 3x4? Di sini ada 3 baris. Baris itu yang horizontal, ini ada baris 1, baris 2, baris 3, dan kolom itu kan yang vertikal. Jadi ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, di sini pada poin A kita akan mengalihkan baris kedua. Baris kedua berarti yang tengah ya, dengan suatu skalar yaitu 5. Ini perhatikan
yang P ini adalah kalikan baris 2-nya dengan 5. Perhatiin nih di sini. Baris 2 ini awalnya 3 jadi 15, awalnya 1 jadi 5, awalnya -1 jadi -5. Terus yang terakhir awalnya 2 jadi 10. Kan terlihat perbedaannya. Lalu gimana dengan baris-baris lain gitu? Nah, baris-baris lainnya tetap sama. Jangan diotak-atik. Please untuk jangan diotak-atik. Kalau kalian hanya mengoperasikan satu baris aja, baris B2 aja berubah. Yang lainnya tidak ada yang berubah. Kecuali dalam satu pengoperasian kalian melakukan 2 hal atau 3 hal. Misalkan B2-nya kalian kali 5, tapi kalau kalian hanya ya maka yang berubah hanya B2 aja, yang lainnya tidak berubah. Nah, yang kedua, yang B selanjutnya yaitu adalah menukar. Kita lagi-lagi masih bermain dengan baris kedua. Baris kedua akan ditukarkan dengan baris ketiga. Nah, dilihat ini adalah simbolnya panah kanan kiri. Karena B2 yang mau kita tukarkan, berarti B2 itu ada di sebelah kiri panahnya. Jadi B2 akan ditukarkan dengan B3. Dilihat ya, angkanya sama semua, hanya posisinya yang beda. Yang tadinya si 3 baris yang awalnya 3 ini ada di tengah, dia akan pindah ke bawah. Karena tadi kan B3 kan jadi B3 kan di bawah ya. Nah, sementara si B3 itu akan naik ke atas jadi B2. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, C, kita akan menambahkan baris ke-1 dengan 2 kali baris kedua. Nah, bisa dilihat sama matriksnya dengan yang tadi. Ini adalah simbolnya, yaitu B1. B1 itu adalah yang matriks acuan, bukan matriks acuan, matriks yang kita ingin operasikan. Sementara B2 itu adalah matriks yang akan kita, gampangnya sih biasanya satu matriks acuan gitu. Jadi kalau misalnya kita mengubah matriks baris 1, berarti ya baris satunya kita tulis di bagian depan, jangan kita tulis di bagian belakang. Gitu. Nah, di belakang ini adalah matriks mana yang mau kita jadikan sebagai operatornya gitu. Nah, kebetulan di sini kita ngambil baris kedua. Bisa dilihat ya, di sini B1-nya 1. B1 1 ditambah dengan 2 kali B2. 3 kali 2 kan 6. Maka di sini didapatkan 1 tambah 6 yaitu 7. Nih, bila matriks sebelah kanan ini dapatkan 7. 7 dapat dari mana? Tadi 7 dapat dari 3 dikali 2. Kan tadi kita adalah kita maunya B2, ada 2 B2. Berarti 3 dikali 2 lalu ditambahkan dengan 1 itu adalah unsurnya B1. Tuh, begitupun dengan selanjutnya gitu dan seterusnya. D, yang D ini adalah tambahkan dengan minus 3 kali baris ke-1. Jadi kalau yang C ini adalah kita menambahkan 2 kali baris kedua, positif ya. Ya. Nah, dan D ini P-nya negatif. Negatif ya? Bedanya plus, bedanya ini minus tadi plus gitu. Nah, dia melakukan 2 operasi sekaligus di sini, yaitu yang pertama mengubah B2 dan mengubah B3, dilakukan secara sekaligus. Apakah boleh untuk dilakukan? Tentu saja boleh, yang penting kalian menggunakan matriks operatornya itu sama gitu. Di sini kan mereka menggunakan B1 nih yang belakang ini. B1 dan B1 gitu. Makanya hal ini boleh dilakukan. Kalau misalkan ada 4 baris, misalkan kalian mengubah baris 2 sama baris 3, apakah harus B1 dan B1? Tidak gitu. Kalau misalkan kalian mau mengubah baris 2 dan baris 3 sekaligus, ya kalian bisa ngambil satu dari baris 1 dan satu lagi dari baris 4. Kalau kalian punya 4 baris ya.
Yang penting jangan misalkan kalian ini mau mengubah baris 2, baris 2-nya dikurangin dengan 3B1, terus baris 3-nya mau kalian operasikan dengan ditambah 3B2. Nah, itu tidak dapat dilakukan dalam rangkaian operasi gitu. Dalam satu operasi gitu. Kalian harus pisah jadi 2. Karena kan nanti B2-nya akan berubah gitu. Jadi hal ini mungkin untuk dilakukan 2 atau lebih operasi di saat yang bersamaan ini mungkin untuk dilakukan karena di matriksnya berbeda-beda gitu. Matriks yang sedang kita operasikan gitu, sedang kita ubah itu tidak masuk ke dalam operasi yang lain gitu. Agak ribet sih ke apa namanya, pasti kayak maksudnya apa gitu. Tapi nanti pas kita mencoba pasti teman-teman langsung akan ngerti gitu. Nah, ini ada catatan bahwa B2 minus 3B sama dengan B2 plus minus 3B1 gitu dalam kurung ya. Dia seperti ini ya, ada plusnya gitu. Sebenarnya penulisannya seperti ini tergantung dosen kalian masing-masing. Kalau dulu aku kayaknya disarankan lebih yang B2 plus dalam kurung minus 3B1 jadi. Kita lanjut. Nah, kita akan coba langsung. Pertama, jadi kita nyari yang A, yang itu adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas berarti sebentar ya. Bawahnya 0 ya, Kak? Harus 0 bawahnya. Selain garis diagonal, bawahnya harus 0. Oke, mari kita lanjut. Matriks segitiga atas itu berarti kan yang bawah diagonalnya 0 ya. Berarti yang satu ini akan kita buat jadi 0 gitu. Nah, jadi pertama kita tulis matriksnya dulu. Mana lambang matriksnya? Kita tulis matriksnya 2, 4, 1, 3. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mengoperasikan mengubah unsur satu ini jadi 0, berarti kan yang harus kita lakukan adalah height ya. Posisinya nggak enak. Oke, yang harus kita lakukan B2 ya. Ya, ditambah, jadi aku pakai notasi ditambah, minus setengah B1. Nah, ingat baris satunya itu akan sama, nggak akan berubah, karena mau kita ubah adalah baris kedua. Akan dioperasikan, berarti 1 ditambah dengan, aku akan tulis dulu deh, biar teman-teman bisa melihat. B1-nya itu berarti kan 2 ya. Nah, terus pada unsur terakhirnya, yaitu kita punya 3 ditambah minus 1/2, B2-nya 4. Hapus. Sorry. Aku udah lama nggak pakai matriks. Yes, betul. Nah, berarti hasilnya ini aku salah sama hasilnya ya. Hasilnya berarti 3 dikurang dengan 2, 1. Sementara di sebelah kiri sini adalah 3 dikurang 1 ya. 1 dikurang 1 gitu, sama dengan 0. Ini baru matriks 2 kali 2 loh, tapi aku udah agak error.
Jadi mohon maaf. Jadi kurang lebih matriks Akira itu akan jadi 2, 4, 0, 1. Harusnya ini sudah betul. Caranya seperti ini. Ingat, yang penting tuh ini dan operasi di sini. Nah, kita akan lanjut. Belum ya, masih ada yang 2 ya. Oke, matriks diagonal. Matriks diagonal berarti kita akan ubah 4-nya menjadi 0 juga. Kita akan ubah 4-nya menjadi 0. Berarti apa yang kita lakukan? Sama. Kita tulis dulu matriksnya, yaitu 2, 4, 0, 1. Akan kita operasikan. Berarti yang akan kita operasikan adalah baris 1, B1, dikurang 4, B2. Gini, aku langsung pakai kurang di sini. Copy dulu. Berarti ini adalah 2 dikurang dengan 0, dan 4 dikurang dengan 4 dikali 1. Sama dengan 0. Berarti matriksnya akan menjadi 2, 0, 1. Seperti ini. Atau kalau kalian mau ngebuat itu jadi matriks diagonal cukup sampai sini. Kita akan selesai sampai sini. Karena yang penting kan dia atasnya 0, bawahnya 0. Maksudnya kita akan lanjut. Nah, tiba-tiba ini langsung 3 kali 3. Tapi tidak apa-apa. Akan kita coba. Mau nanya dulu bentar, boleh nggak? Boleh. Boleh, Kak. Itu Silakan. jadi kita kan mau yang bikin 4 jadi 0 ya, tapi acuannya pakai baris kedua. Nah, bisa nggak pakai baris dirinya sendiri gitu? Nggak boleh ya? Kalau pakai baris sendiri tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak bisa kita lakukan karena kita kan mau ngubah 4 jadi 0. Tapi biasanya terjadi kalau kita mau sorry, maaf. Ya, kita tidak bisa memakai baris kita sendiri gitu. Kita harus memakai baris yang lain untuk bisa kita operasikan. Karena operasi kayak misalnya B1 dikurang 2B1 gitu. Nah, itu tidak dapat kita lakukan. At least sejauh ini aku tidak mengetahui kalau ini dapat dilakukan ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman punya info ini dapat dilakukan, boleh nanti share di grup ya. Jujur aku belum pernah menemukan operasi yang menggunakan barisnya sendiri gitu. Di buku aku kurang tahu ada penjelasan atau tidak gitu, tapi ya seingat aku sih nggak bisa ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti menemukan informasinya, boleh tolong share di grup dan share sumbernya juga, nanti kita akan cek bersama. Oke, thank you, Kak. Oke, kita akan lanjut. Kita akan mencoba. Semoga nggak error. Ini pasti akan banyak error ya. Karena aku tidak bisa. Oke, kita coba. Berarti kita tulis dulu semuanya. -2, 1, -2, 1, 3, dan 3, 1, -1. Nah, apa yang kita lakukan karena kita mau buat segitiga atas, berarti kita akan mengubah 2, 3, dan 1 menjadi 0. Nah, aku akan lakukan 2 langkah sekaligus, yaitu B2, aku akan mengubah B2-nya menjadi 0. B2 berarti harus ditambah dengan 2B1. Kenapa ditambah dengan 2B1? Karena 1 dikalikan dengan, kita lihat yang baris unsur pertamanya aja ya. 1 dikalikan dengan 2 kan hasilnya 2. Nah, 2 tambah berapa? Biar hasilnya -2, berarti kan dijumlahin aja gitu. Berarti B2 ditambah 2B1. Lalu aku juga akan mengubah baris ketiganya, yaitu B3, akan aku kurangin dengan 3 kalinya B1. Akan aku kurangin dengan 3B1. Nah, berarti bateraiku habis.
Berarti baris satunya masih sama, yang berubah adalah baris 2 dan baris 3. Nah, yang baris 2-nya akan, ini kan ditambah dengan 2 ya. Ditambah 2, yang ini juga ditambah dengan berapa? Min 4. Dapat ya, min 4. Min 2 kali 2, B1. 3 ditambah dengan 2. Yang bawahnya juga berarti 3 dikurang 3. Berarti ini adalah dikurang dengan min 6. Ditambah 6 ya. Karena minus dikalikan dengan min 3 kan jadi min 6. Jadi plus 6, sorry. Minus kali minus kan plus. Sementara pada baris 3 kolom ketiganya, yaitu min 1 dikurangin dengan 3. Sama dengan, nah di sini kita punya 0, udah pasti. Di bawahnya juga kita punya 0, karena itu tujuan kita. Min 1 ditambah min 4, berarti min 3. 3 tambah 2 itu 5. 1 tambah 6 itu 7. Min 1 dikurang 3, yaitu min 4. Aku coba cek, aku takut operasiku salah. Kayaknya benar. Oke, benar. Oke. Nah, sekarang kita Nah, itu 7/3 apa 7/2 ya? sorry, ini sama dengan minnya 0. Ini berapa ya? 12 ditambah 35. 12 kurang 35 berarti 23 ya harusnya. Ya benar 23. 23 per 3.
Nah, ini adalah matriks segitiga atasnya. Oh iya, yang ini jangan ditulis ya. Masa kalau kalian ngerjain tugas, yang ini dan ini, yang operasi ini kalau bisa jangan ditulis. Aku nulis gini biar kita sama-sama ngerti apa yang kita lakukan dan aku juga tidak melakukan perhitungan yang salah. Tapi kalau bisa dari sini itu langsung pakai yang ini, matriks hasilnya gitu. Jangan dikasih matriks di antara mereka lagi. Nah, sekarang kita ubah jadi matriks diagonal. Berarti kita mau menghilangkan 2 dan 1, 2, 1 dan 5-nya. Yang mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Biasanya aku selalu menghilangkan 5-nya dulu karena 2, 3 kan. Di bawahnya kan selalu udah satu bilangan doang nih. Yang di baris ketiganya kan cuman kolom ketiga aja yang punya angka. Jadi lebih mudah untuk kita operasikan. Aku akan mengubah langsung baris. Oke, aku akan ubah baris ketiganya dulu deh, biar gampang. Berarti baris ketiganya jadi 3/23 B3. Kenapa gitu? Karena aku mau ngubah baris ketiganya jadi 1 ya, biar gampang kita lakukan operasi terhadap atasnya gitu. Kalau kayak gini agak ribet. Kamu harus nyari perhitungannya agak ribet. Kalau aku sih agak males ya. Jadi harus kita lakukan yang lebih mudah saja dulu. Nah, kalau gini kan udah gampang ya. Nah, ini kan berarti kita tinggal B2 dikurang 5B3 dan aku akan lakukan operasi satu lagi barengan sekaligus, yaitu B1 dikurang B3 dikurang B3. Nah, ini berarti 0. Aku langsung aja. Berarti 1 kurang 1 kan 0 ya. Udah. Yang ini nggak berubah karena ini kan 0. Kalau kita 3 dikurang 0 kan 0. Juga 2 dikurang 0 kan 0. Jadi nggak berubah. Makanya kita biasa tidak menulis apapun di situ. Nah, kita sekarang mau ngilangin 2-nya. Kalau kita mau ngilangin 2-nya, berarti kan kita harus buat min 3 ini jadi 1. Sama kayak tadi, teman-teman bisa lakukan B1 ditambah berapa nih? 2/3 ya? 2/3 B2 atau ubah dulu B2-nya jadi minus 1/3 B2 gitu. Biar nanti hasilnya di sini adalah 1, nanti teman-teman tinggal operasikan lagi. Cuman aku akan coba ngambil yang bawah deh. Jadi kita punya ini ada 0 ya. Dan 0 ini juga ada 0. Kita punya 1 di sini. Nah, kita punya ini 1. Karena kita mau bagi baris keduanya dengan 3. 0 dibagi 3 kan 0. Jadi sah untuk dilakukan. Salah. Alpes. Gimana sih? Berarti kita mau menghilangkan 2, mau kita katakan karena kita mau menghilangkan 2, berarti B2 ditambah B1 ditambah B2 ditambah 2B2. Mana sih? Gitu. Maaf guys. Nah, ini berarti jadi 0. Nah, ini ada hasil akhirnya. Kebetulan kita dapat kebetulan kita dapat 1 dan sisanya 0. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa karena kan kita kan tujuannya untuk matriks diagonal aja. Yang penting ada hanya matriks diagonal itu kan dia cuma punya unsur tak 0, unsur yang bukan 0 di matriks diagonalnya kan. Di diagonalnya. Berarti atasnya 0, bawahnya 0, cuma diagonal aja yang ada. Hapus dulu. Ada. Nah, gitu. Mana sih tadi? Nah, seperti itu, guys. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini cuma pengenalan aja sebenarnya, yaitu matriks Gauss dan matriks Gauss-Jordan. Apa bedanya? Nih,
ini eliminasi Gauss, eliminasi bukan matriks. Eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss itu mengubah matriks jadi matriks segitiga atas. Sementara Gauss-Jordan itu adalah matriks diagonal dengan unsur satu semua. Kita akan ini satu. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan contoh tadi, berdasarkan kita akan review ya. Berarti yang B ini adalah matriks Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa eliminasi Gauss-Jordan? Karena teman-teman lihat di sini unsur diagonalnya satu semua ya, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada -2, unsur diagonalnya 1 dan dia atas bawahnya 0 gitu. Jadi eliminasi Gauss-Jordan itu matriks diagonal yang unsur diagonalnya 1. Titik intinya di situ. Kayak kalau ada definisi tambahan atau apa, ya itu mungkin untuk memperjelas saja, tapi intinya mindset-nya adalah matriks diagonal yang unsur diagonal 1, eliminasi Gauss-Jordan. Sementara eliminasi Gauss aja nih, Gauss itu matriks segitiga atas. Kayak gini. Kayak yang ini nih. Ini adalah eliminasi Gauss. Jadi kalau teman-teman disuruh melakukan eliminasi Gauss, ya eliminasi Gauss ini segitiga atas. Gitu. Ini sama aja eliminasi Gauss. Sah untuk kita bilang kalau ini eliminasi Gauss. Biar teman-teman langsung dapat bayangan gitu. Sementara yang di bawahnya ini adalah Gauss-Jordan. Gitu. Intinya itu. Kalau Gauss nggak masalah mau yang Gauss berarti harus 1 ya. Berarti ini Gauss. Berarti harusnya Gauss yang ini. Aku cancel. Gauss itu yang ini. Matriks ini Gauss. Gitu. Jadi dari Gauss dia akan ke Gauss-Jordan. Itu udah pasti, biasanya langkahnya selalu seperti itu. Nggak mungkin kita cukup langsung Gauss-Jordan. Pasti kita akan melalui yang namanya si Gauss dulu. Gitu. Baru eliminasi Gauss-Jordan, yaitu unsur diagonal 1 semua. Gitu. Nah, diketahui matriks. Nah, kita langsung disuruh ubah. Kita langsung ubah aja karena sama langkahnya. Tetap pakai OBE. Kita akan ubah eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Sama tadi ya, matriks 102, 210, 112. Nah, eliminasi Gauss berarti kita mau buat atasnya jadi kita mau buat bawahnya jadi 0 semua ya, bawah diagonal. Ingat, diagonal itu yang miring dari kiri paling atas ke kanan bawah. Bawahnya mau kita nolin semua. Berarti apa yang kita lakukan? Aku di sini mau lakukan 2 operasi sekaligus, yaitu B2 dikurang 2B1 dan B3 dikurang B1. B3 dikurang B1. Nah, berarti apa? 1 dikurang 2, 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 0, 0. 2 dikurang dengan 4, berarti kita punya min 4 ya. Karena ini kan 2, kita kalikan dengan minus 2, minus 4, ditambah dengan 0, min 4. Ini 0, 1 kurang 0, 0, 1 kurang 1, 1. 2 dikurang 2, 0. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mau mengubah satunya jadi 0 ya, di bagian sini jadi 0. Bentar, ada yang salah nggak ya? Kayaknya nggak ada yang salah, aman semua. Berarti kita akan melakukan operasi B3. B3 yang akan kita jadikan acuannya dikurang B1. B2, sorry. Dikurang B2. Berarti 1 kurang 1 itu 0. 0 dikurang min 4 berarti 4.
Nah, ini adalah belum. Berarti kita harus ubah dulu ke 1 ya, untuk diagonal 1. Berarti 1/4 B3. Nah, jadinya gimana? Jadinya adalah, ingat baris 1 baris 2-nya sama, nggak berubah, hanya baris 3-nya yang berubah. Jadi 1. Nah, ini adalah eliminasi Gauss. Terus gimana dengan Gauss-Jordan? Gauss-Jordan itu dilanjutin aja. Kita akan pakai matriks yang ini terakhir. Nah, kita akan pakai matriks ini. Karena ini kan udah Gauss ya, kita tinggal ngubah sedikit aja. Berarti aku akan ngubah baris keduanya, B2 ditambah 4B1, lalu B1 dikurang 2B1, B3. Ini harusnya B3 ya? Nah, gini. Dia akan seperti ini. Berarti kita punya min 4 ditambah 4, 0. 2 dikurang 2, 0. Nah, ini adalah matriks Gauss-Jordan-nya. Tapi kalau misalkan kita mau, oke, gitu aja. Aman. Tadinya aku mau coba untuk ngubah si min 4-nya dulu jadi 0. Tapi tidak usah. Tidak apa-apa, karena nanti kita akan jadi kerja 2 kali. Kayak gitu. Jadi kita eliminasi dulu, baru ke Gauss-Jordan. Tapi ya, biasanya sih unsur si diagonal ini kadang ya, kalau aku kadang suka diubah terakhir. Jadi dari sini nih, misalkan yang ini, aku langsung ngubah dulu ke 4, terus nanti ubah dulu ke sini, dihilangin dulu gitu, dikali setengah gitu, baru nanti aku kalikan dengan 1/4, sah aja. Yang penting hasilnya sama, betul gitu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Karena biasanya kita akan ngitung inverse, ini agak ribet ya. Terlihatnya agak ribet, terus sebenarnya simple aja. Kak, ini nggak ada yang Terus ini ditukar-tukar, Kak, posisinya. belum ada. Mari kita nanti lihat apakah ada yang tukar atau enggak. Ya, di buku belum contoh-contoh. Iya, belum ada yang ditukar sih, guys. Gitu. Mari kita lanjut dulu, siapa tahu nanti ada yang ditukar. Nah, ini adalah menghitung inverse dengan eliminasi Gauss-Jordan. Syaratnya adalah matriks itu harus bujur sangkar. Bujur sangkar itu matriks yang ukurannya kolom dan barisnya sama ya, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 gitu. Itu namanya bujur sangkar. Nah, matriks itu kan kita udah kenal dari bab 1, ada namanya matriks singular dan tak singular gitu. Matriks singular itu adalah matriks yang tidak mempunyai inverse, berarti determinannya 0, kalau tidak salah, kalau salah aku lupa. Determinannya 0, sementara kalau tidak 0 berarti dia punya inverse atau tak singular. Akan dapat diketahui jika kalian melakukan proses eliminasi Gauss-Jordan itu, nanti akan diketahui di proses eliminasinya. Jika dia mempunyai baris 0, salah satunya barisnya ada baris 0, maka dia nggak punya inverse gitu. Gimana sih prosesnya gitu? Prosesnya seperti ini. Jadi kita punya matriks A, ini matriks yang akan kita, dan kita buat sebuah matriks identitas di sampingnya. Kita dipisahkan oleh sebuah garis, lalu nanti hasil akhirnya enggak segini. Tujuan kita tuh apa? Tujuan kita adalah mengubah A menjadi matriks identitas atau matriks Gauss-Jordan gitu. Pokoknya yang kita lihat tujuan kita aja, yaitu A. A itu nanti akan kita ubah jadi matriks identitas. Sementara yang I ini, matriks identitas ini nanti secara tidak langsung dia akan menjadi inverse-nya. Nah, maka dia akan berubah kan, matriks identitas dan inverse gitu. Atau intinya sih kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan di matriks kita yang akan kita lakukan gitu. Tapi di sini kita menambahkan suatu matriks identitas yang kita gantung dengan berapa ukuran kita, order kita gitu.
Dan seperti itu, kayak agak pusing, mari kita coba langsung aja. Karena aku juga awal pusing ngeliat ini, tapi pas coba langsung, oke, ternyata kayak gitu. Tidak terlalu sulit. Kita akan ubah mana ya? Gauss tadi mana ya? Ini dia, Gauss Jordan. Nah, kebetulan aku nggak bisa menemukan notasi kayak gini ya. Jadi kayak matriks terus di tengah-tengahnya ada garis gini, aku nggak tahu nyari di mana. Jadi kalau gitu, uh, matriks pakai yang ini aja. Misalnya kita punya 2, min 5, min 1, 3. Kita mau cari inverse-nya. Ini harusnya jadiin 1 ya, matriksnya. Gitu. Cuma karena aku nggak punya simbolnya. Dan kalau misalkan aku mau jadiin 1 gini, takutnya teman-teman bingung. Itu jadi aku akan bisa jadi 2 matriks. Tapi ingat, pengoperasiannya jangan dipisah jadi 2 matriks, tapi 1 matriks yang kita kasih garis pembatas kayak yang ini gitu. Mungkin nanti ini kan akan ada pembahasan, kita bisa lihat di buku cara penulisannya gitu. Tapi aku akan menunjukkan gimana cara untuk melakukannya. Nah, kita akan sediakan di sini matriks identitas. Ingat matriks identitas itu yang unsur diagonal 1 dan sisanya 0. Seperti ini. Seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Karena kita akan mengubah si matriksnya H ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, berarti kita akan mengubah dia jadi matriks yaitu, nah di sini kita bisa ini teman-teman, bisa ngubah baris akhirnya kita dapat. Nah, aku akan ngubah baris di sini. Sebenarnya nggak diubah, dibagi 2 pun nggak apa-apa, tapi aku akan ngubah. Salah. Apa sih namanya, left right ya? Nah gini, B1 ditukar dengan B2. Rasa untuk dilakukan saja sih. Sorry. Aku tulis tangan ya. Nah, berarti karena kita akan menukar barisnya, berarti ini jadi 2, ini jadi 5, ini jadi 0, ini jadi 0. Nah, kayak gini ya, barisnya kita ubah. Tadinya di bawah jadi di atas B1 dikurang, ditukar dengan B2. Lalu apa? Karena kita mau untuk membuat ini jadi matriks diagonal, berarti min 1-nya harus kita kalikan dengan minus 1. Jadi ini harus 1, nggak boleh min 1. Sehingga kita dapatkan minus, kita akan coba operasikan min 1 dikali dengan B1. Berarti jadi 1, min 3, 0, dan min 1. Lalu kita akan ubah baris keduanya jadi 0. Unsur kedua di sini akan kita ubah jadi 0. Berarti B2 dikurang 2B1. Min 5-nya belum, Kak. Min 5? Iya Mas, itu yang kan katanya ditukar ya baris 1 sama baris kedua. Ya betul. Oh iya. Oh iya, maaf guys, thank you guys. Oke, thank you. Nah, sorry ya, kan obat dulu. Oh iya, benar juga. Nah, berarti karena kita B2 dikurangin 2B1, berarti 2 dikurang 2 itu 0.
min 3 dikalikan dengan min 2 itu 6. 6 dikurang 5 itu 1. Lalu di sini kita punya 2. Kita punya 0. 0 dikali 2, 0 ya. Tetap sama. Dikurangin 1 juga 0. Min 1 dikalikan dengan min 2 itu 2. Dikurangin dengan ditambah dengan 0. Gimana sih maksudnya? Jadi 0 dikurangin dengan 2 dikali min 1 berarti 2. Maaf guys. Memang agak belibet kalau diucapkan ya. Nah, ini terlihat bahwa kita sudah mencapai matriks Gauss. Kita akan melanjutkan lagi ke Gauss-Jordan. Berarti kita bisa melakukan operasi B1 ditambah 3B2 ya. Seperti ini. Berarti min 3 ditambah 3 jadi 0. 0 tambah 3 jadi 3. Dan min 1 ditambah 6, ya 3 kali 2 kan 6, berarti jadi min 5. 3, 5, jadi 5, sorry, jadi 5. Nah, dah. Dan ini sama dengan yang ada di buku. Yay! Jadi meski kita menukar barisnya, ketika kita melakukan penukaran ya, B1 ditukar dengan B2, itu hasil akhirnya antivasa tetap sama. Jadi mau teman-teman mau caranya gimana pun, kalau sama konsisten dan benar di setiap langkahnya, hasilnya akan sama. Karena di buku tidak diubah barisnya, dia langsung operasikan. Dan ternyata hasilnya tetap mengarah kepada hal yang sama. Gitu. Ini adalah inverse. Oke. Nah, sekarang kita, aduh, panjang sekali. Tapi enggak, ini kayaknya nggak panjang. Banyak nol lah soalnya. Mari kita coba. Kita punya 1, 2, 0, 1, 3, 2, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 5, 0, 2. Nah, kita akan mengubah baris terakhir ini menjadi 0, yang si satunya ini menjadi 0, berarti aku belum ngasih matriks identitasnya ya. Berarti kita itu berarti 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, dan sisanya 0 semua. Nah, apa yang kita lakukan yaitu B4 akan kita kurangin dengan B1. Berarti di sininya 0. 2 dikurang 2, 0. 0 dikurang 2 tetap sama. 2 dikurang 0 tetap sama. 0 dikurang 1 jadi min 1. 0 dikurang 1 jadi min 1. Min 1. Dan seterusnya tetap sama ya. 0, 0, 0 semua. Kayak sudoku. Bentar guys, ternyata banyak yang di itu ya, banyak yang di chat. Bentar ya, aku coba baca-baca dulu. Kalau eliminasi Gauss.
mau jago kita mesti latihan banyak. Kalian akan latihan banyak guys. Karena di setiap tugas dan di setiap diskusi, kalau dulu sih aku selalu disuruh OBE, jadi pasti mau nggak mau, saya akan latihan banyak. Mending dibanding integral. Iya sih, mending dibanding integral. Cuma kalau aku mendingan integral. Kalau ini pusing. Nah, ini berarti mengubah yang menjadi identitas semua ya. Berarti sebelah kanannya itu inverse-nya. Iya, betul. Sesuai Oke, oke. dengan ini. Nah, makanya ini kan A ini matriks yang kita kerjakan, I ini adalah matriks identitas. Ini dilihat bahwa setelah OBE yang panjang ini akan berubah sebelah kirinya jadi identitas dan kanannya jadi inverse gitu. Kalau bingung identitas itu apa, intinya ubah dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan gitu. Intinya kan si matriks identitas dengan hasil dari Gauss-Jordan itu kan sama ya. Matriks diagonal sama kayak gitu. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, kita sekarang ubah apa ya enaknya kita ubah. Oke, aku Kak akan mau tanya ya ini. gimana? Kan Boleh gimana? kalau semisal apa namanya identitas itu kan ini yang dihitung itu kan apa namanya pertanyaannya ya, ini matriks yang pertanyaannya. Kalau semisal identitasnya itu nggak ditulis gitu, boleh Kalau apa enggak kira-kira? kalau identitasnya nggak ditulis, nanti kita nggak punya matriks acuan inverse-nya. Kalau Oh matriks gitu. identitas nggak kita tulis kan, jadi hasilnya nanti akan berupa sis ini doang kan. Kalau eliminasi Gauss-Jordan kan ini nih, ya kan? Kalau matriks itu nggak tulis, kita nggak tahu operasi apa aja yang akan terjadi gitu. Misalkan Oh, jadi jawabannya kok itu hilangin dari matriks identitas mm, terus berarti hasilnya kan hanya berupa ini. Ini gitu. Nanti di sebelah sini ini nggak ada gitu. Jadi kita hanya melakukan eliminasi biasa gitu. Ya, si matriks identitas yang berubah ini gitu. Karena matriks identitas yang berubah kita tadi kan menjadi di bawah di bawah 5 gitu. Nah, posisinya akan menggunakan identitas ini menjadi suatu matriks yang kita sebut sebagai matriks inverse-nya gitu. Kalau ditanya kenapa bisa kayak gitu, jujur aku belum belajar proof-nya ya. Kayaknya itu mungkin nanti di matkul-matkul tingkat atas anak matematika. Jadi aku nggak tahu juga kenapa ini bisa berlaku gitu. Tapi kalau untuk 2x2 sih, teman bisa cek menggunakan cara ada di modulnya itu ada di kolom determinannya nanti satu determinan yang kalau sekarang tidak baik dan dua. Punten, Karena aku agak punten. berurusan dengan pecahan di awal, jadi ya boleh. Itu ada salah input soal nggak sih di awal? Kan di baris keempat untuk matriks A-nya itu kan 1202 ya. Oh, oh iya, 0 ya Kak. 02 ya? Kebalik ya? Iya betul. Ini ya? Jadinya kalau dihitung hasilnya berarti Oh iya, makasih banyak Kak. 0001. Sorry. 001. Jadi 0001 ya? Oh iya, makasih banyak Kak Heri. Itu tadi habis baca juga baru Guys, ngeh. Oh kalian iya tuh ngeliat kalau soalnya tadi ada salah hati-hati. input. Ada salah input soalnya. Oh, makasih Kak. Makasih guys. Itu kalian teliti gitu. Kayak kita tiap step kalau bisa dilihat dulu. Nanti kalau udah jauh nanti udah capek gitu, rasa kayak malas pulang. Karena aku malas berurusan. Oke.
ya gini ya, 002 ya. Oke, karena gini berarti Anaka langsung Nah, 1 bukan sih? Kan B4 kurang B1 kan? 2 kurang 1 ya 1. teman-teman punya dua pilihan, yaitu ngubah Coba dicek dulu. Oh ya dah, aman. B, oh iya 1. Iya, betul. 1. Betul. Ya, ini 1 guys. Nah, 01. Karena ini berarti udah 01, kita udah nggak perlu ngubah. Ini 01, 0, 1. Oke, insya Allah benar. Terima kasih. Berarti aku akan menghilangkan baris kedua dan baris ya untuk kedua dan untuk pokoknya kalian dua ini di B1 mbak B3 B2 dikurang B3. Nah, berarti ini jadi 0, ini jadi 0, 3 dikurang 2 jadi min 1, 0 dikurang 3 jadi min 3, 5 dikurang 3 jadi min 2, 1 dikurang 5 jadi min 4. Ya. Lalu di sini nggak ada yang berubah ya. Karena kan kita operasi terhadap B3. Di sini juga tidak akan ada yang berubah, tapi yang ya, dan di sini akan berubah. Tadi B2-nya kita kurangkan dengan B3, berarti jadi min 1, yang ini juga jadi min 1, lalu udah, itu aja yang berubah. Kayak gini. Oh. Ya, hilang. Agak sedikit clumsy. Lalu aku nggak bisa print. Nah, berarti kita. Nah, sekarang enaknya sih. Oke, enaknya aku ubah. Aku hilangkan yang ini dulu ya. Jadi 0. Karena biar nggak ada pecahan dulu. Biar pecahan nanti aja belakangan. Aku biasanya gitu sih, teman-teman bisa nanti senyamannya teman-teman aja. Berarti aku akan operasikan dengan B1 ditambah dengan 4B4, lalu B2 ditambah dengan 2B2, lalu B3 dikurangin dengan 5B1 B4. Sorry, ini juga harus B4 ya. B4. Nah, lihat dulu pelan-pelan. Patokan kita B4, karena B4 udah 1, berarti kita tinggal mengoperasikan si sisanya ini. Yaitu B1 kita tambahkan dengan 4B4, karena minus ya. B2 kita tambahkan 2B2, dan B3 kita kurangkan 5 kali. Berarti ini jadi 0. Lalu tadi B1 ditambah 4B4, berarti 1 dikurang 4. 1 dikurang 4 berarti min 3. Sorry, 1 dikurang 4 berarti min 5 ya. Lalu ini 0, 0, 0, tidak berubah.
B4. Nah, ini baru berubah semua. Berarti karena semuanya 0, berarti jelas ya, teman-teman. Jadi ini 4, ini 2, ini 5. Kenapa gitu? Berarti kan 0 ditambah 4 dikali 1 kan 4. 0 ditambah 2 kali 1 itu 2. 0 dikurang 5 kali 1 itu 5. Min 5, sorry. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal ubah si... Wait, kok ada baris 0? Oh, salah. Kita salah. Aku salah, sorry. Salah. Aduh, salah di sini lagi. Nah, di sini. Harusnya yang kita ubah itu adalah baris ke-2. Baris ke-1 dan baris ke-3. Berarti harusnya seperti ini. Salah, guys. Ingat, unsur diagonalnya harus 1. Jadi ininya harus 1. Aku tadi sama. Jadi kita salah melakukan perhitungan. Aku hapus dulu deh gini. Kita ulang. Sebenarnya bisa sih. Nggak usah diulang nih, guys. Capek. Nggak usah diulang. Gini aja. Gini aja. Nggak apa. Kalau tadi 2, ini min 5. Nah, gini. Kita tukar. Dengan baris ketiga. Baris ketiga. Nah, gitu. Biar kita nggak capek untuk melakukan perhitungan lagi. Kalau nggak salah di TMK tuh ada yang sampai 4 deh. 4 kali 4 apa ya? Gue sempat kerjain TMK soalnya itu kayak agak bikin shock. Karena kalau di Tuton tuh cuma 3 kali 3 paling banyak. Nah, nanti kita akan coba lihat soal TMK-nya. Akan kita buka. Aku akan coba buka. Jangan deh. Belum itu ya. Belum ada TMK. Ntar aja. Kalian surprise. Nah, kayak gini ya. Harusnya sama. Ntar aku pastiin dulu. Aku nyimak aja pusing. Maaf guys. Kalian harus melakukan ini sendiri guys. Nanti kalian udah biasa kok. Kalau emang lihat tuh kayak agak pusing. Dulu aku belajar juga gitu. Sampai sekarang masih pusing sih. Oke. Betul. Nanti aja soal TMK biasa sama tiap tahun. Nanti kalian akan mencoba sendiri. Nah, karena kita udah punya seperti ini, benar jago semua. Berarti kita tinggal ngubah yang ini. Ini akan kita ubah. Berarti apa yang kita kan? Guys, nanti aku akan bagiin ininya. Sebenarnya ini di buku ada sih. Kalau kalian itu nanti kan akan ada rekamannya juga. Nanti kalian bisa tonton lagi. Kalau kalian coba-coba sendiri, kalian coret-coret sendiri, harus dicoba sendiri. Kalau kalian tidak mencobanya sendiri, pasti akan liar. Karena mencoba pun akan liar sih sebenarnya. Berarti B2 ditambah 3B3, dan aku akan mengoperasikan dengan B1. Betul, Kak. Setuju, Kak. Mencoba untuk terbiasa. Makanya aku tidak menyukai tulis tangan, guys. Aku lebih suka gini, tinggal kopas. Nah, seperti itu. Nggak ada UAS kayak gini 4 kali 4 kan ya? Enggak, aku tuh seingat aku 3 kali 3 deh paling terakhir, tapi juga nggak suruh nyariin. Masa kayak nggak nyuruh inverse dengan Gauss Jordan ya, seingatku sih. Aku agak lupa. Tapi soal yang tadi aku forward di grup itu tuh mirip dengan soal-soal UAS yang aku dapat kemarin. Ya udah berarti 3 kali 3 aja lah kali ya contohnya. 5 kali 5. Tapi nggak apa-apa guys, semakin banyak
Kalian sebagai terbiasa. Karena nggak tahu juga ya, kalau tiba-tiba UT ngide bikin soalnya yang susah, takutnya nanti kalian tidak terbiasa. Meskipun aku juga tidak terbiasa sebenarnya. Kita akan lanjutin di sini, berarti karena ini baris kedua, ditambah 3B3, berarti ini 3, ini min 3. Min 1 dikali 3, 3 ditambahkan dengan 1, berarti 4. Min 4, sorry. Min 1 dikali 3, min 3 ditambahkan dengan 1, berarti min 2. Min 1 dikalikan dengan min 3, itu 3 ditambahkan dengan min 1. 2 dikalikan dengan 3, itu 6. 6, ingat ya baris kedua ini. 6 ditambahkan dengan 5, berarti 1. 2 dikalikan min 3, itu min 6. Min 6 ditambahkan dengan 4, itu min 2. Terakhir. Ya, 2 langkah terakhir. Sampai. Berarti setengah B2. Setengah B2 sama min B3. Dan ini terakhir, guys. Nah, ini 1 setengah ya. Ini berarti jadi 3/2. Yang ini jadi min 1. Karena setengah, min 2 dikali setengah, min 1 ya. Ini setengah. Yang ini jadi min, ini jadi plus, ini jadi min. Ini kalau ada salah, kita akhiri. Gini. Nah, ini adalah inverse. Ini. Nah, ini adalah inverse-nya. Aku cek ya, di buku sama nggak ya? Ya, beda ternyata, guys. Ada salah berarti. Tapi kurang lebih gitu ya caranya ya. Aku nggak ulang. Aku nggak tahu caranya kenapa. Kayak ada salah, tapi nggak tahu di mana. Tapi kan modul bisa salah juga ya. Oh iya, benar juga sih. Benar juga. Tapi nanti kalian cek aja perhitungan ini ada yang salah nggak. Kalau ada yang salah berarti kita yang error. Tapi kalau tidak ada yang salah ya udah berarti modul salah. Kita buat kesimpulan gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas matriks echelon. Ini udah KB1 berakhir di sini. Kepada siapa kita percaya? Kepada Tuhan Yang Maha Esa aja, guys. Modul itu kan kita tahu ya, tarik error. Kita akan lanjut. Ini KB1 selesai sampai matriks, sampai inverse, sorry. KB1 selesai sampai inverse, kita masuk ke KB2. Sama aja sebenarnya. Sama aja, benar sama persis. Tapi kita kenalan dengan istilah baru aja. Yaitu ada matriks echelon. Matriks echelon itu, aku punya contohnya langsung nggak ya? Tidak punya. Oke, kita akan bahas dulu sifat tadi. Matriks echelon itu, gini, kalau kalian punya matriks, dan pada saat, oke, aku baca dulu nih. Punya 3 sifat. Yang pertama, pada baris yang memuat unsur tak nol itu maksudnya bisa 1, 2, min 1, setengah, 10, dan sebagainya. Dalam baris ya, ingat, bukan dalam satu unsur gitu, nggak. Baris. Unsur tak nol yang terletak paling kiri adalah 1. Jadi kalau kita punya satu matriks selalu ada unsur tak nol, paling kiri harus 1. Untuk baris yang memuat unsur tak nol terkiri baris yang posisinya lebih ke bawah juga berposisi lebih ke kanan. Ini agak membingungkan. Tapi kalau kita punya baris unsur baris tak nol yang unsur paling kirinya 1, baris bawahnya itu harus lebih kanan. Jadi kayak gini. Ini kayak gini nih. Nih,
baris pertama ini ada baris tak 0. Meskipun ini hasilnya 0 semua gitu. Meskipun 0 semua gitu, masa kita anggap ini baris tak 0. Paling kirinya kan 1. Ya kan? Karena kita udah punya satu baris, yaitu baris tak 0 yang paling kirinya 1, yang bawahnya ini harus ada di sebelah kanannya. Jadi geser 1, turun 1. Begitupun juga dengan baris ketiga, kita geser ke kanan 1, kita turunin 1 gitu. Dalam bayangan kalian, bisa kalian bayangkan kayak gitu. Makanya kita akan membuat punya unsur diagonal kayak gini. Lalu gimana dengan bawahnya? Sama, dia harus ada di sebelah kanan bawah. Jadi geser ke kanan 1, di bawahnya baru unsur 1 utama gitu, atau 1 paling kiri. Nah, di bawah baris 0 tak ada baris yang memuat unsur tak 0. Jadi kayak aku ubah ini ke 0 nih. Baris 0 kan semuanya 0 ya, kayak 0. Nah, bawahnya ini nggak boleh ada unsur yang tidak 0 gitu. Misalkan kayak gini. Ini kan baris 0, baris 3. Nah, sementara baris 4 ini ada unsur lagi, yaitu 1. Gitu. Dia tuh bukan baris 0. Karena dia ada unsur selain 0, berarti dia bukan baris 0. Maka ini tidak bisa disebut sebagai matriks echelon gitu. Nah, kita akan lanjut contohnya aja biar teman-teman kebayang. Nah, matriks P. Nah, kita akan identifikasi salah satu, yaitu unsur paling kirinya 1. Benar nggak? Iya. Yang baris 1 ini unsur paling kirinya 1. Baris 2 juga unsur paling kirinya 1. Baris 3 juga unsur paling kiri tetap 1 gitu. Nah, maka ini memenuhi poin pertama, yaitu unsur paling kiri harus 1. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya di bawahnya si 1 ini nggak boleh ada angka lain. Iya kan? Selain 0 ya. Tidak boleh ada angka lain selain 0 gitu. Ya, yang sifat kedua saya interpretasi sebagai itulah. Nggak boleh ada 0. Nggak boleh ada angka selain 0 gitu. Berarti ini kan 0 ya. Lalu tadi kan dia bilang bahwa 1 utama, ini aku sebut sebagai utama, atau 1 paling kiri di kanan bawahnya. Jadi dia lebih bawahnya itu. Jadi ini adalah matriks echelon. Si itu nggak ada di unsur yang ini, gitu. Dia tetap bisa dibilang sebagai matriks tak 0-nya itu 1 gitu. 1-nya itu ada di paling kiri. Kan di kanannya udah nggak ada unsur lain kan. Jadi bisa dianggap sebagai matriks echelon gitu. Kita lihat, dia kirinya nggak? Baris kedua punya, baris ketiga juga punya gitu. Nah, sementara baris keempat ini adalah baris 0. Yaitu semua unsurnya 0. Lalu pada sifat kedua, tadi kan kita tahu kalau di bawahnya 1 utama boleh ada unsur tak 0 ya. Maka ini udah 0 semua. Nah, ini juga 0 semua. 1 di sini ini memenuhi ya. Meski dia nggak ada di sini, tapi dia tetap bergerak ke kanan, ke kanannya dari si 1 utama pada baris gitu. Jadi baris lagi nah, ya diklikin 1 paling kita disebut sebagai 1 utama. Di bawahnya 1 utama itu 0. Dan 1 utama juga harus bergerak ke kanan. Posisinya harus lebih ke kanan daripada yang baris sebelumnya. Itu terlihat dengan jelas ya pada matriks Q dan juga matriks R. Kita akan lanjut periksa. Cukup dibuktikan bahwa salah satu sifat tidak terpenuhi. Kita akan coba cek ketiga sifat aja. Matriks paling kiri, kita matriks P dulu ya. Unsur paling kiri 1, benar nggak? Baris 1 benar,
baris kedua benar juga, baris ketiga juga benar ternyata. Berarti sifat 1 terpenuhi. Sifat 2, jika punya unsur satu utama selanjutnya harus lebih kanan gitu. Kita lihat baris kedua benar ya, karena ini satu utama terus dia ada di sebelah kanannya gitu. Nah, sementara baris ketiga ini tidak benar, karena baris ketiga ini ada di bawah. Tadi kita bisa ambil kesimpulan atau bukan, kita bisa ambil, ya bisa menarik kesimpulan lah kalau misalkan di bawah satu utama itu harus 0. Nah, ini kan di bawah satu utama, itu sehingga dia bukan matriks echelon. Ya, yang kita akan lihat satu utama punya yang di kolom 1, yang di kolom 2 nggak punya, tapi karena ini baris 0 tidak apa-apa. Di kolom 3 dia punya satu utama gitu. Ini benar untuk poin 1, tapi kita langsung aja ke poin 3-nya, itu tadi apa? Kalau dia ada baris 0, nih baris 0 kan baris kedua nih, di bawahnya nggak boleh ada side 0. Di bawahnya ya, baris 0 itu 1, berarti key gugur sebagai matriks echelon atau key bukan matriks echelon gitu. Sekarang yang ini kita lihat, kita akan coba lihat baris sifat 1 yang punya ini baris utama, setelah baris keduanya lihat di sini adalah 2 dan 1. Jika salah satu aja tidak memenuhi, maka gugur sebagai matriks echelon gitu. Salah satu dari 3 sifat tadi. Nah, sekarang kita akan periksa contoh 2.2.3. Nah, yang P ini adalah matriks echelon reduksi. Simple aja, teman-teman. Lihat. Satu paling kiri. Nggak ada unsur lain satu ya. Terus di bawahnya, atau ada baris ketiga aman. Dan dia ada selalu di sebelah kanannya gitu. Jadi P udah terpenuhi. Yang Q terpenuhi. Satu utama gitu. Di atas ini bukan dia nya. Nah, terus yang R ini baris ke-1 punya satu utama, punya baris kedua baris 0. Nah, di bawahnya baris 0 ada unsur lain, berarti R ini juga bukan matriks echelon. Nah, yang S ini karena dia 0 semua, nggak ada unsur lain, berarti dia otomatis ketiga sifatnya sudah terpenuhi, jadi S adalah matriks echelon. Atau S ini bisa disebut juga sebagai matriks 0 sih. Cuman yang T ini adalah matriks identitas ya. Jadi sudah pasti matriks identitas adalah matriks echelon. Sesuai semua. Satu utama punya, baris kedua juga punya, baris kedua punya. Di bawah satu utama itu tidak ada unsur lain, selain 0, itu juga udah terpenuhi. Dan yang U juga merupakan matriks echelon. Karena ingat, ini adalah di bawah baris, jadi tidak ada part yang dilanggar. Nah, lalu apa itu echelon reduksi? Tambah satu sifat lagi. Echelon reduksi itu pada kolom yang memuat unsur satu utama. Jadi tadi kolom satu unsur utama itu yang ini ya. Yang ada satu-satu
di paling kiri nih, atau yang kayak ini gitu, atau kayak R gitu, pada baris satu kan paling kirinya satu. Nah, itu disebut sebagai satu utama, pada tiganya baris utama. Satu utama pada suatu baris tak ada unsur tak nol di atas unsur satu utama itu. Jadi, contohnya kayak yang U, yang U ini adalah matriks echelon reduksi, karena sesuai dengan sifat tadi ya, tak ada unsur tak nol di unsur satu utama di atasnya nol. Terus yang T juga reduksi, di atas satu utama itu nol semua. Nah, yang R, ya tadi sudah bukan reduksi. P ini ternyata bukan lagi. Kenapa kita satu utama pada baris kedua nih, ternyata bukan nol. Itu ada tiga. Ada tiga. Pada baris ketiga juga dia bukan menandakan kalau dia itu bukan echelon reduksi, karena di atas satu itu masih ada unsur lain selain nol, yaitu 2 dan 1 gitu. Harusnya dia nol semua. Ini adalah example-nya. Agak buram ya, aku ngambil dari Google sih, kebetulan buram. Jadi ini adalah matriks awalnya, ya. Terus diubah jadi yang ada di ini. Lalu ketika dia mau berubah jadi echelon reduksi, si satu utama ini di atasnya harus nol. Lihat deh perubahan 15% info lainnya. Ini agak nggak jelas gambarnya memang. Nah ini. Nah, yang sebelah kiri. Oke, ini row echelon. Jadi matriks echelon aja. Oh, echelon reduksi dia ternyata. Ya, reduce row echelon. Jadi matriks echelon reduksi. Dari yang sebelah kiri ini berubah ke yang kanan. Yang kiri ini echelon ya. Unsurnya adalah -1, bukan 1. Terus di bawahnya -1 ini juga ada unsur lain gitu. Jadi dia tidak memenuhi. Lalu diubah jadi matriks echelon. Dulu gimana dengan yang lain? Yang lain ya nggak masalah. Misalkan kayak 3 di atas -6 ya nggak masalah. 4 di atas -32 sama 64 ya nggak masalah. Karena 4 itu bukan satu utama, bukan satu utama. Seperti itu. Ini adalah contoh lagi. Echelon reduksi dan echelon gitu. Dan di bawah ini adalah echelon. Ingat ya, di atas satu utama itu bukan 0, bebas apa aja. Ini jelas. Nah, sementara untuk echelon reduksi itu di atas satu utama harus 0. Ini 0, di atas 0, di atas 1 0, di atas 1 0, di atas 3, di atas 0. Matriks 0 0 tidak terlalu reduksi. Nah, tadi kayak kita udah bahas ya PT ini. Sama nggak sih? Oh, bukan, beda dikit. Sama ya? Oh, sama guys, ternyata. Berarti kita nggak ngebahas lagi ini ya. Nah, ini terakhir. Contoh 2.2.5. Periksa apakah matriks berikut matriks echelon tereduksi atau bukan. Yang A, yang D, matriks D ini bukan echelon tereduksi. Kenapa? Karena pada baris kedua, itu unsur paling kirinya adalah 2, bukan 1. Jadi dia tidak mempunyai satu utama. Yang E gimana? Yang E itu adalah echelon tereduksi karena di atasnya 1 itu adalah 0. Clear sampai situ. Di atasnya 1 adalah 0. Nah, yang F gimana? Yang F bukan echelon tereduksi karena dia punya satu utama. Tapi lihat pada baris keduanya. Pada baris kedua di atas satu utamanya itu angka lain, yaitu 7. Begitu juga pada baris terakhir ya, baris keempat juga sama. Yaitu
di atas 1 tidak bakal seperti itu. Selesai. Intinya KB2 ini kayak kita pengenalan dengan istilah baru yaitu eselon dan eselon tereduksi gitu. Tapi untuk mengubah suatu matriks jadi matriks eselon dan matriks eselon tereduksi tetap pakai OBE gitu. Teman-teman bisa lihat di buku tuh ada dijelasin di contoh 2.2 bukan. Di contoh di halaman 2.26. Di situ ada eliminasi Gauss Jordan, harusnya dia pakai Gauss Jordan untuk mengubah langkah-langkahnya dengan lebih detail gitu untuk menjadi eselon tereduksi. Seperti itu. Bentar, aku coba cek dulu ya. Aku tuh agak bingung sama buku ini. Penjelasan di 2.26 ini tuh lebih bagus daripada penjelasan dia di KB1 yang memperkenalkan OBE gitu. Menurut aku OBE di yang di B ini tuh lebih apa ya? Dia jelaskan juga dengan kata-kata gitu. Jadi lebih bagus penjelasannya untuk orang yang baru belajar OBE. Jadi agak aneh, ketukar gitu. Tapi ya seperti itu. Nah, kalian bisa cek kalau kalian masih bingung dengan OBE, coba baca pelan-pelan tadi halaman 2.26. Yang bagian B itu ada contoh eliminasi Gauss dan Gauss Jordan. Itu ada tahap-tahapannya gimana, setiap tahap akan dioperasikan dengan berapa gitu, itu ada keterangan di situ. Matriks eselon angka 1 harus membentuk tangga, nggak boleh angka 1, ya betul, eselon reduksi di atas 1 harus 0. Betul. Angka 1 harus membentuk tangga, nggak boleh ada angka lain di sebelah kiri angka 1. Betul sekali. Seperti itu, intinya seperti itu. Keep it simple, guys. Berarti kalian ngerti dulu. Nanti kalau kalian mau lihat definisinya atau simbol-simbolnya yang mungkin kalian anggap rumit, belakangan. Selalu belajar itu kalian ngerti dulu, baru nanti kalian review lagi untuk nambah pemahaman berdasarkan definisi-definisi yang ada. Gitu. Kalau aku sih gitu ya. Mungkin kalian bisa coba, kalau kalian cocok silakan pakai, kalau nggak cocok ya cari cara lain. Seperti itu.